poin-poinnya, pertama, menerapkan pengujian komputer, dan kedua, pengujian komputer. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, mengetahui cara pengujian komputer, yang kedua, memahami langkah-langkah pengujian komputer, dan yang ketiga, menerapkan pengujian komputer. Untuk penilaian dalam materi ini yaitu pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi sikap, pengetahuan, dan keterampilan akan dinilai berdasarkan materi hari ini. Baik, untuk materinya saya akan bacakan. Pengujian setelah merakit. Pada materi sebelum-sebelumnya kita sudah mengetahui komponen-komponen pada CPU atau komputer, dan sudah juga kita mengetahui cara merakit, dan setelah merakit kita akan melakukan pengujian. Baik, untuk pengujiannya kita akan bahas di materi kali ini. Yang pertama, hidupkan monitor, lalu unit sistem. Perhatikan tampilan monitor dan suara dari speaker. Program POS atau POST dari BIOS secara otomatis akan mendeteksi hardware yang terpasang di komputer. Kedua, bila terdapat kesalahan, maka tampilan monitor kosong dan speaker mengeluarkan bunyi bip secara teratur sebagai kode indikasi kesalahan. Periksa referensi kode BIOS untuk mengetahui indikasi kesalahan yang dimaksud oleh kode bip. Yang ketiga, jika tidak terjadi kesalahan, maka monitor menampilkan proses eksekusi dari program POST. Menampilkan proses eksekusi dari program POST, tekan tombol interupsi BIOS sesuai petunjuk di layar untuk masuk ke program setup BIOS. Baik, untuk pengujiannya yang pertama kita akan melakukan penghidupan monitor pada unit system. Lalu kita akan mencoba menggunakan program POST dari BIOS untuk mendeteksi apakah hardware itu terpasang di komputer atau tidak. Nah, itu dia baik untuk salah satu penjelasan dalam pengujian setelah merakit. Yang keempat, periksa semua hasil deteksi hardware oleh program setup BIOS. Beberapa setting mungkin harus dirubah nilainya, terutama kapasitas hard disk dan boot sequence-nya. Nah, ini maksudnya yaitu mungkin ada beberapa kapasitas hard disk ataupun boot sequence-nya yang melebihi dari batas normalnya. Yang kelima, simpan perubahan setting dan keluar dari setup BIOS. Setelah sudah kita setting, sudah tahu kita apakah berfungsi atau tidak hardware-nya, maka kita harus simpan hasil dari settingan yang tadi, lalu keluar dari setup BIOS. Selanjutnya, pengertian kode bip pada BIOS. Bip kode merupakan hasil dari tes awal hardware yang dilakukan oleh BIOS komputer yang disebut POST atau Power Onset Test. Adalah tes yang dilakukan oleh BIOS komputer pada waktu pertama kali menyala untuk memastikan semua perangkat keras berfungsi dengan benar dan memenuhi persyaratan minimum sistem sebelum memulai sisa proses booting. Untuk kelompok B tadi sudah saya bahas yang ini, dan untuk kelompok A silakan didengar baik-baik yang akan saya jelaskan. Jadi setelah semua komponen pada CPU kita rakit dan akan kita uji, maka kita akan menggunakan namanya POST untuk menguji apakah komponen-komponen pada hardware tersebut bisa berfungsi atau tidak. Nah, setelah berfungsi, maka setelah itu akan masuk namanya proses booting. Proses booting yaitu untuk masuk ke dalam sistem operasi yang ada pada komputer tersebut. Baik, lanjutnya jenis bip code POS BIOS dan artinya. Yang pertama AMI BIOS bip code atau lampiran kode bip. Yang kedua Word BIOS bip kode. Yang keempat Phonics BIOS bip kode. Yang keempat IBM BIOS bip kode. Itu adalah jenis bip kode berdasarkan artinya. Ini adalah bip kode Word BIOS
Yang pertama, 1 bit pendek sama yaitu penjelasan keterangannya PC dalam keadaan baik. 1 bit panjang, keterangannya problem di memori. 1 bit panjang 2 bit pendek, keterangannya kerusakan di modul di RAM parity. Yang keempat, 1 bit panjang 3 bit pendek, keterangannya kerusakan di bagian VGA. Yang kelima, bit terus-menerus, keterangannya kerusakan di modul memori atau memori video. Ini adalah salah satu bunyi bit di kode over BIOS jika terjadi kesalahan ataupun jika ada trouble di salah satu penyebab pada komponen komputer. Lalu yang selanjutnya yang keenam, 1 bit pendek di RAM gagal merefresh. Yang ketujuh, 2 bit pendek sirkuit gagal mengecek keseimbangan di RAM parity atau sistem memori. Yang kedelapan, 3 bit pendek BIOS gagal mengakses memori 64 KB pertama. Yang 9, 4 bit pendek timer pada sistem gagal bekerja. Yang 10, 5 bit pendek motherboard tidak dapat menjalankan prosesor. Yang 11, 6 bit pendek controller pada keyboard tidak dapat berjalan dengan baik. Yang ketujuh, bit pendek video mode error. Selanjutnya 8 bit pendek tes memori PGA gagal. Selanjutnya 9 bit pendek checksum error ROM BIOS bermasalah. Dan selanjutnya bisa dibaca baik-baik. Ini lanjutannya. 1141 kesalahan C, 1223 RAM BIOS checksum, 1311 di RAM segar uji. Bisa dibaca juga keterangan dari bit kode pada Phonic BIOS dan jenis-jenis. Ini untuk bit kode pada Phonic BIOS juga bisa dibaca. Yang 12123 ROM pemberitahuan hak cipta, 2231 tes untuk interupsi tak terduga, 114 BIOS rusak, 121 motherboard rusak, 131 masalah RAM tidak terpasang dengan baik, dan seterusnya. Jadi bisa dibaca ya bit kode pada Phonic BIOS apakah. Lalu bit kode pada IBM BIOS, yang pertama tidak ada bit power supply rusak, card monitor atau RAM tidak terpasang. Yang kedua, 1 bit pendek, normal pass dan PC dalam keadaan baik. 3 bit terus menerus power supply rusak, card monitor atau RAM tidak terpasang. Yang keempat, bit pendek berulang-ulang, power supply rusak, card monitor atau RAM tidak terpasang. Ini untuk bit code pada IBM BIOS juga bisa dibaca. Ada 5 poin. Ada masalah pada motherboard, masalah bagian PGA, masalah bagian PGA G-card atau EGE, keyboard error, 1 bit blank monitor, PGA card circuit. Nah, ini ada. Lalu pengecekan perangkat input, proses, output, dan media penyimpanan pada BIOS. Perangkat input meliputi keyboard dan mouse. Apabila keyboard mengalami masalah, akan ada konfirmasi pada layar pos keyboard error atau not detect, atau dalam bahasa Indonesia tidak terdeteksi, atau kita tidak bisa menekan tombol F2 atau del. Jadi kalau keyboardnya error, tentunya keyboard tombol tersebut tidak akan bisa digunakan. Untuk masuk ke BIOS, bila hal tersebut terjadi, maka bisa dipastikan keyboard rusak atau pemasangan terminal keyboard kurang tepat. Jadi jika keyboard saja rusak tidak terdeteksi, maka kita tidak akan bisa menggunakan tombol-tombol pada keyboard tersebut. Nah, di sini dia ada keterangan gambarnya. Keyboard error, press F1 to resum. Di sini kita menggunakan namanya bagian POST pada BIOS. Nah, nanti kalau kita sudah masuk ke menu, masuk ke praktikum, saya akan lebih menjelaskan secara detail tentang alur pada pengujian komputer. Perangkat proses. Pengecekan perangkat proses pada BIOS biasanya berjalan secara otomatis pada waktu POS mulai bekerja.
Apabila ada kesalahan perangkat, hasilnya akan ditampilkan pada monitor. Berikut contoh gambar informasi perangkat proses pada POST. Saya perhatikan nanti 11 gambar. Nah, ini adalah gambarnya. Bisa dilihat yang bagian pertama atau bagian atas, BIOS manufaktur. Itu adalah jenis BIOS ataupun tipe BIOSnya. Yang di bawahnya ada main processor Intel Core IM2 kuat CPU Q9300. Itu adalah jenis CPU atau prosesornya. Yang ke bawahnya keterangannya memory testing, itu adalah jenis memorinya. Lalu memory runs dual channel interleave, yaitu hard drive atau hard disknya, jenis penyimpanannya. Lalu detecting IDE driver, yaitu hard drive atau DPD. RW adalah jenis dari hard drive-nya dan DPD-nya. Itu adalah salah satu ataupun jenis-jenis pada komponen pada komputer. Lalu perangkat output. Untuk perangkat output pada BIOS adalah monitor. Apabila gambar tidak tampil pada monitor, berarti ada kesalahan pada pemasangan VGA atau memori atau monitor itu sendiri yang rusak. Jadi misalkan kalau kita akan uji komputernya tidak menampilkan apapun, bisa disebabkan yaitu VGA, memori, ataupun monitor sendiri yang bermasalah atau mengalami trouble ya, atau rusak ataupun memang ada kabel yang longgar, bisa terjadi ya. Oke, baik, untuk materi hari ini sekian tentang pengujian komputer menggunakan program POST dan BIOS ya. Jadi jika kurang paham untuk kelompok belajar A yang belum PTM minggu depan kita masuk hari Kamis, silakan bertanya jika materi ini kurang jelas. Baik, saya akan bagi tugas kelompok dibagi menjadi 10 permasalahan beserta solusi. Jadi satu kelompok itu 5 atau 6 orang ya, bisa dibagi sendiri. Nama-namanya silakan cari, yaitu tugasnya yaitu permasalahan yang terjadi pada komputer sebanyak 10 permasalahan beserta solusi. Nanti setelah sudah kalian cari, kalian buatlah sebuah clipping atau makalah. Nanti boleh dikumpulkan ataupun nanti kalau memang sempat kita akan melakukan presentasi untuk penjelasannya per kelompok. Baik, itu dulu untuk materi hari ini. Jika ada yang kurang jelas ataupun terkendala pada pembelajaran PTM ataupun daring, silakan bertanya di GCR ataupun nanti setelah kita bertemu di minggu selanjutnya ya. Oke, terima kasih untuk materi ini, sudah cukup. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam